آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal ulama wal fudala, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus jajaran pengurus takmir masjid Sunan Ampel Surabaya yang saya hormati dan saya taklimi, wal mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mulai pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga dihadiahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila dan rahmatullah Sunan Ampel Surabaya ila arwi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ummatina wa khawalina wa abnaina wa banatina wa dhurriyyatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu 'indan naumi. Babu ma yaquluhu utawi iki iku bab kang nerangaken mabarang yaquluhu kang maca sapa manungsa al-insanu minadzikri indan naumi ing dalem nalikane sare, ing dalem nalikane turu. Jadi bab ini ke depan akan merangkang tentang bagaimana yang kita baca saat mau atau hendak merebahkan diri, istirahat malam atau hendak tidur. Ini diatur dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, ngendika sapa Allah taala, moho luhur Allah ing pangandikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
Inna fi khalqis samawati satuhuni fi khalqis samawati tetap ing dalam penciptaan langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan pergantiannya al-lail bengi wan nahari lan awan pergantian siang dan malam, malam dan siang iku la ayatin yaktine pira-pira tondo li ulil albabi kaduwe wong kang anduweni pikiran. Sapa ulil albab yaiku alladzina wong akeh yadhkuruna kang padha eling kang padha nutur sapa alladzina Allah ing Allah kiaman ing dalem saat ngadeg wa qu'udan lan lungguh wa ala junubihim lan ing atase ing dalem lambunge atau berbaringnya alladzina wa yatafakkaruna lan padha mikir-mikir sapa alladzina fi khalqis samawati ing dalam ciptaane langit pira-pira langit wal ardi dan bumi. Ali Imran 190 sampai 191. Artinya diciptakannya oleh Allah langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mampu. Kenapa ada siang ada malam? Di ayat-ayat yang lain bahwa kalau malam itu saat istirahatnya kita, tidak full time siang bekerja malam bekerja, tidak. Mestinya siang itu bekerja, punya tugas, menyelesaikan tugas. Kalau malam kita istirahat. Pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sana saat kita bekerja, ya kita punya tugas, dan saat istirahat dalam artian rebahan atau malam hari, maka ada zikir-zikir yang perlu kita baca sebagai sambungan kita kepada Allah, agar supaya kita tidak sepi dari ingat kepada Allah. Seperti yang disampaikan di muka, ketika kita lupa dengan Allah, maka saat lupa itulah temannya adalah syaitan. Alhamdulillah, subhanallah. Lanjut saja. Wa an Hudzaifah, diriwayatkan saking Hudzaifah wa Abi Dzarrin dan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridhoi sapa Allah anhu saking Hudzaifah dan Abi Dzarrin anna Rasulullah, diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa nabi iku idza awatat kalani awa istirahat atau berteduh atau berlindung ila firasihi maring kasuri nabi, maring lemi nabi, qala moco sapa nabi ing wacanan bismikallahumma ahya wa amut. Bismika kelawan asmu panjenengan ya Allah, Allahumma du Allah ahya wa amut, ahya urip sapa ingsun wa amut lan mati sapa ingsun. Jadi ketika kita merebahkan diri di tempat istirahat kita, di tempat tidur kita, disunahkan atau dicontohkan oleh Nabi kita, dicontohkan dan Nabi membacakan bismikallahumma ahya wa amut. Kalau tidak ingat bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa, nggak apa-apa. Ya Allah, cuma kelawan asmane panjenengan saya bisa hidup dan saya bisa mati tidur. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa bagaimana Nabi tidak menjadi orang yang paling mulia,
Setiap saat, setiap langkah, setiap aktivitas Nabi selalu dimulai dengan doa. Dan akhir dari semua tugas Nabi, tindak langkah Nabi, akhir daripada pekerjaan beliau selalu ditutup dengan doa. Apapun, pakai baju, pakai doa. Selesai, artinya melepas baju, Nabi berdoa. Mau berangkat bepergian, balik doa. Datangnya doa. Mau tidur doa, bangun tidur doa. Semua tidak lepas dari doa. Itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau tidak bisa menjadi orang yang paling mulia satu sisi aja dalam sisi doa? Beliau selalu mulai dengan doa, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan doa. Doa, doa dan doa. Ya, yang berdoa kan Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah. Oleh karenanya di dalam bab ini dicontohkan oleh Nabi, dicatat oleh Kiai Musonif, cara-cara kita mau tidur, gampangnya begitu saja. Apa yang mesti kita baca ketika tidur? Mau tidur, hendak tidur, duduk merembahkan diri, apa yang mesti kita baca? Itu diajarkan oleh Nabi. Di antaranya satu, ketika mau rebahan, Nabi membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Hanya dengan namamu ya Allah aku bisa hidup dan aku mati. Kalau panjenengan tidak ingat bahasa Arabnya, ya sudah pakai bahasa mereka, bahasa kita. Cuman dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Sudah tidur. Insya Allah mimpinya bagus. Nggak mimpi dikejar maling, dikejar setan. Karena sampai tidak punya wudhu, ya tidak pakai doa. Kadang datang dari mana-mana, dari desa, dari kampung. Ya kaki kadang-kadang kotor, kemudian tidur tanpa doa juga. Ya mimpinya mimpi dikejar setan, tidak mimpi orang-orang soleh, mimpi kalau doanya atau setelah kita istirahat, artinya mau tidur, kita baca doa yang diajarkan Nabi, insya Allah mimpinya api. Kalau tidurnya nggak pakai doa, nggak punya wudhu, ya mimpinya macam-macam. Biar cepat kita lanjut ya. Wa an Ali bin Ali radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Rasulullah iku kala ngandika sapa nabi, sapa rasul, sapa nabi lahu maring Ali, Sayyidina Ali, wali Fatimah dan maring Fatimah radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridani sapa Allah anhuma saking Ali dan Fatimah. Bilang bagaimana Nabi kepada mereka berdua, kepada Ali dan Fatimah, idza awaituma ila firasikuma, idza awaituma tatkalane ngarep akan turu sapa sira loro, ila idza awaituma ila malakani, awa itu maknanya berlindung atau gampangnya istirahat, merebahkan diri ila firasikum maling lemik sira loro, lemik atau kasur atau ranjang. Aw idza akhartuma madaji'akuma, aw idza akhartuma aw tawa indal malaikan ngersakaken atau mendut sapa sira loro madaji'akuma ing nggon turu sira loro. Bila kamu hendak mau tidur, gampangnya begitu, fakam biro mau takbir sapa sira loro ping biro salasan wa salasina. Mau tidur baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar berapa kali? 33. Bukan hanya setelah sholat saja. Nabi menyuruh kepada Sayyidina Ali dan Fatimah membaca menjelang tidur Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Wasabbiha, dan maca tasbih sira loro salasan wa salatina kelawan 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ping 33. Wah mada lan
muji sira loro atau aku tahu maca alhamdulillah sapa sira loro talatan wa talatinan 33. Alhamdulillah dan seterusnya. Wa fi riwayatin lan tetap ing dalam siji riwayat at-tasbihu arba'an wa talatina ditutup terakhir dengan tasbih ping 40 ping 34. Jadi jangkep 100. Jadi kalau kita wirid, coba kita wirid di masjid atau di mana, di rumah, subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, ping 30, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 30 ping 3 berarti 90 so. Katanya harus 100. Ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah dan seterusnya. Itu pelengkap dari 99 menjadi 100. Kenapa mesti 100? Bapak Ibu, tasbih dan takbir yang dibaca setelah sholat itu disunahkan oleh Rasul, dicontoh oleh Rasul adalah 99 dicangkepi dengan 1 biar cangkep 100. Usahakan jangan kurang, jangan lebih, karena rahasia di balik jumlah 100 itu ada rahasia yang tersimpan di dalamnya, dengan catatan jangan kurang 99 atau jangan kurang 100 atau lebih, karena hitungan 100 itu ada rahasia yang tidak kita ketahui. Anjuran dari para ulama jangan kurang, jangan lebih. Ketika 33 ping 3 sangang puluh songo ditambah 100 sebagai pelengkap bisa menjadi 100. La ilaha illallah. Jadi apa namanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran. Itu kan terakhir, itu berarti melengkapi 99 menjadi 100. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 sudah 99 dilengkapi dengan 1 bacaan biar cangkep 100. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah la ilaha illallah seterusnya. Berarti bacaannya 100. Saya pernah baca di salah satu hadis, kitab hadis kalau tidak salah itu di Tajrid kalau tidak salah. Bacaan tasbih 33, bacaan takbir 33 dan alhamdulillah 33 itu disunahkan 33 ping 3 itu menjadi 100 ditambahi Allahu Akbar kabira walhamdulillah menjadi 100. Di sana dijelaskan jangan lebih, jangan kurang. Karena dari hitungan atau di balik hitungan 100 itu ada rahasia yang tidak kita ketahui. Dan itu memang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan doa. Kenapa mesti harus doa? Ya karena memang kita diperintah oleh Allah untuk berdoa. Doa itu artinya minta kepada Allah. Minta itu diperintah oleh Allah. Maka apabila ada hamba yang tidak mau berdoa, berarti tidak mau minta akan rezeki dan lain sebagainya kepada Allah, maka Allah kurang suka bila kita tidak berdoa. Kalau berdoa, Allah suka kepada orang yang selalu minta kepada Allah. Beda halnya dengan kita. Kalau ada orang yang selalu minta-minta ke rumah kita setiap hari, maka kita akan bosan karena dia selalu minta. Beda halnya dengan Allah. Allah sebaliknya apabila ada hambanya yang tidak mau berdoa, itu yang seakan-akan sombong, seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Maka kita disunahkan dan dianjurkan untuk meminta kepada Allah. Jangan segan-segan kita minta kepada Allah, karena memang kita diperintah untuk berdoa, dan doa kita akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat-syarat yang terkait dengan kabulnya doa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setelah bagi kita yang berumur 50 tahun lebih, maka kita semakin dibutuhkan, semakin dianjurkan untuk berdoa, bahkan baca tasbih dan istighfar.
Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah umur 60 tahun bahkan 63, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertasbih, supaya beristighfar. Itu Nabi, apalagi kita. Sebagaimana kita tahu bahwa surat-surat pendek yang turun secara jumlatan wahidatan, satu surat pendek yang paling terakhir turun kepada Nabi Muhammad adalah surat An-Nasr. Artinya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau ayat yang turun terakhir secara ayat adalah surah Al-Maidah, yaitu al-yauma akmaltu lakum nikmati dan seterusnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu ayat yang turun saat haji wada. Setelah ada aba-aba dari Allah bahwa Nabi Muhammad akan segera dipanggil untuk menghadap kepadanya, yaitu dalam artian sebentar lagi Nabi akan meninggal, turunnya ayat An-Nasr. Artinya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Muhammad fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi langsung merasa, oh berarti saya ada ayat seperti ini, saya sebentar lagi akan meninggal, kata Nabi. Dan setelah itu juga pada haji wada Rasulullah mendapat ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Itu Nabi sudah merasa bahwa sebentar lagi saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paham hanya Sayyidina Abu Bakar, yang lain tidak paham. Ketika Nabi Muhammad setelah turunnya ayat An-Nasr itu, surat An-Nasr itu, Nabi hidup kurang lebih 80 hari pas meninggal. Kalau ayat yang terakhir, ayatnya secara ayat adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu ayat yang terakhir yang turun ketika haji wada. Haji wada atau wida itu adalah Nabi Muhammad SAW tidak haji lagi, haji pamitan. Setelah itu Nabi meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai garis besar bahwa ketika kita mendapatkan nasrullah, idza jaa nasrullah wal fath, dan kemenangan. Kalau Nabi Muhammad itu adalah al-fath, yaumul fatih, Fath Mekah, penaklukan kota Mekah. Oraitan nasadkhuluna fi dil afwajan, dan melihat kamu Muhammad akan melihat orang masuk Islam berduyun-duyun masuk Islam. Setelah peristiwa Fathu Mekah, setelah itu banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Sejarah berbondong-bondong, banyak masuk Islam. Itu katanya Sayyidina Umar, ini pertanda Nabi Muhammad sudah akhir dari tugasnya. Makkah sudah ditaklukkan kembali setelah direbut oleh orang Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sudah ditaklukkan dan dikuasai lagi oleh Nabi Muhammad. Setelah itu orang Islam sudah orang-orang itu banyak Islam, masuk Islam semua. Ini berarti tugas Nabi akan selesai. Satu ketika haji wada itu ketika Nabi Muhammad ada di Mina, wakilah di Arafah, di Mina, karena hari tasyrik. Ada di Mina, berarti Nabi Muhammad berpidato kepada sahabat. Beliau sempat menyampaikan bahwa hari ini, detik ini Allah menyatakan bahwa hari ini adalah agama kita disempurnakan oleh Allah. Dalam ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan pada kalian semua adalah nikmatku, wa raditu lakumul Islam
dan aku rela Islam sebagai agama. Berarti hari ini Allah menyatakan kepada kita bahwa agama kita telah sempurna dan nikmat sempurna. Sahabat-sahabat senang, girang, ketawa, bahagia, bangga bahwa Allah menyatakan bahwa agama telah sempurna, nikmatnya sempurna, senang semua. Siapa yang tidak akan senang kalau Allah menyatakan agamanya sudah sempurna dan aku rela bila agama Islam sebagai agama kalian? Senang semua. Suasana yang seperti itu tidak pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar justru menangis terseduh-seduh, nangis sekuat-kuatnya. Katanya sahabat, Abu Bakar, tahukah kamu bahwa hari ini Allah telah menyatakan bahwa agama kita telah dinyatakan sempurna? Berarti kita bangga dong. Kenapa panjenengan kok menangis? Sayyidina Abu Bakar dengan suara terputus-putus sambil menangis sesekukan. Katanya Abu Bakar, wahai sahabatku, tahukah kalian apabila ada seorang yang ditugas sudah sempurna tugas-tugasnya, yang diperbaiki sudah sempurna, dan tugas-tugas yang lain sempurna, sudah sempurna, tahukah kalian kenapa Abu Bakar? Berarti dia bahwa dia akan meninggalkan kita karena tugasnya sudah sempurna. Terus bagaimana? Ya berarti Nabi Muhammad setelah dinyatakan sempurna tugas-tugasnya, berarti Nabi Muhammad akan meninggalkan kita semua. Langsung kaget para sahabat yang semula senang atas pernyataan agama telah disempurnakan dan dinyatakan sempurna. Ternyata di balik ini, kesempurnaan agama ini, Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Sentak berbalik menjadi menangis semua, karena Nabi Muhammad akan meninggalkan di balik pernyataan bahwa Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Yang perlu digarisbawahi bukan peristiwa Wada itu. Dalam turunnya surat yang paling pendek dan terakhir secara surat jumlatan wahidatan, ketika Nabi Muhammad diturun ayat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kepada kalian semua An-Nasr pertolongan dan Al-Fathu. Dinyatakan bahwa Al-Fathu adalah Fathu Makkah. Berarti sudah beres tugas-tugas Nabi, tugas kerasulannya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah wajan, dan kamu melihat Muhammad bahwa mereka orang-orang kafir masuk Islam secara berbondong-bondong, ada 50 kadang sekian orang. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Yang perlu digarisbawahi adalah fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Nabi seorang yang yang maksum, tidak mungkin punya salah, punya dosa kepada Allah. Tapi Allah menyuruh Nabi Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dan bertahmidlah dan minta ampunlah kepada Allah. Sekarang kita aplikasikan kepada kita, karena yang dibaca mulai depan mulai awal ini, mulai dulu ini bab zikir, bab doa dan seterusnya. Maka kita, utamanya bagi kita yang sudah berumur 50 tahun, ya dituntut oleh Allah mengikuti Nabi. Apa maksudnya? Ya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyaklah baca tasbih, banyaklah baca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, karena Allah itu adalah zat yang maha menerima taubat kita. Artinya garis bawah yang perlu kita simpulkan bahwa ketika kita berumur, ya apalagi 60 tahun seperti Nabi, 63 tahun sudah diturunkan ayat itu, berarti kita, utamanya kita yang sudah umur 60 tahun, maka diajarkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah, bacalah tasbih sebanyak-banyaknya. Apa atau bagaimana atau berapa fadilah dan keutamaan daripada tasbih sudah diterangkan di muka. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian membaca alhamdulillah, alhamdulillah, dan astagfirullahaladzim, dan seterusnya.
Itu bermula Nabi Muhammad ketika umurnya sudah 63 tahun, yang setelah diturunkan ayat An-Nasr itu Nabi sempat ada waktu untuk itu, kurang lebih 80 hari selanjutnya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah kita juga demikian. Setelah kita berumur 50 ke atas, apalagi yang 60 tahun lebih, maka amalan li amrin Nabi Alhamdulillah SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dianggap sukses di rumah tangga, sudah mengatur kepada anak-anak kita, memberikan ajaran kepada mereka, berarti tugasnya sudah selesai. Umurnya 60 tahun atau 63. Maka kok coro bahasa kita, berkemas-kemaslah dengan artian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, banyaklah bertasbih, banyaklah bertahmid, dan banyaklah beristighfar. Berarti kita akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita buktikan, kita lihat ada seorang kiai, ada seorang teman-teman kita yang kelihatannya dia sudah melaksanakan tugas-tugasnya, apalagi tentang keagamaannya. Kadang-kadang seorang kiai sudah menjalankan tugasnya dengan dakwanya dirasa sudah berhasil, itu bertanda sudah selesai tugasnya. Berarti tandanya akan segera pulang dan akan meninggal. Tidak sedikit semacam itu. Ternyata setelah kesuksesan dalam rumah tangga, apalagi dakwahnya dianggap sukses, sudah berarti beliau dianggap oleh Allah sebagai orang yang sudah selesai tugasnya, meninggal dunia. Jadi dari surat An-Nasr itu tadi, kalau sudah ada Al-Fathu, penaklukan, hal yang sangat sulit untuk ditaklukkan ternyata sudah berhasil ditaklukkan, seperti Fathu Makkah yang di dalamnya ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan kroni-kroninya itu ternyata sudah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Berarti tugasnya kan sudah selesai, tinggal generasi selanjutnya yang melanjutkan. Dengan demikian sudah ada tanda-tanda Nabi sudah merasa, berarti lawan ini sebentar lagi sudah menghadap kepada Allah. Kenapa? Banyak hal yang menjadi tanda, diantaranya perjuangan yang sangat amat rumit dan sulit dihasilkan ternyata sudah berhasil. Berarti kalau sudah tugasnya berhasil, maka Nabi akan segera pulang. Artinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usia 62 punjur 4 bulan wakilah. Tapi orang menamakan 63 umur Nabi Muhammad. Jadi karena sudah diberi tanda-tanda oleh Allah kesuksesan, maka Nabi Muhammad akan segera pulang. Dan sebelum pulang, Allah memberikan tugas kepada Nabi, memerintah kepada Nabi, apa tugasnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dilakukan oleh Nabi, banyak tasbih, banyak istighfar. Ya berarti karena sudah kok coro, sudah penuh tugas-tugasnya, sudah selesai, kemudian bertasbihlah dan beristighfarlah, Nabi segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paham dengan turunnya ayat An-Nasr itu adalah Abu Bakar. Begitu turun surat An-Nasr, Abu Bakar nangis sejadi-jadinya. Apalagi ketika ayat disampaikan pada haji wada terakhir pas tidak haji kembali Nabi dan menghadap kepada Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dibaca oleh Nabi Muhammad untuk sahabat yang sedang berkumpul di sana. Maka mereka sama-sama senang karena ada pernyataan bahwa agamanya sudah sempurna, tapi tidak merasa mereka sahabat. Hanya Abu Bakar yang merasa. Bagaimana Abu Bakar berpendapat? Mikir-mikir beliau, kalau sudah sempurna berarti dia akan meninggalkan kita, tugasnya selesai. Kalau sudah tugasnya selesai berarti Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Kita akan kehilangan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peristiwa hiruk pikuknya ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Semua sama menjerit, sama menangis.
karena ditinggal oleh Rasulullah Muhammad SAW, kesayangan dan orang yang paling dicintai oleh para sahabat. Mereka bahkan lebih senang pada Nabi Muhammad daripada pada dirinya. Contoh sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu Bapak Ibu selaku muadzin, orang yang adzan bagi Nabi Muhammad SAW, suaranya memang enak, suaranya indah sekali karena ada silsilah secara musalsal. Suaranya adat, suara adanya Bilal itu dikisahkan, dimusalsalkan, disampaikan sampai sekarang. Suara Bilal itu walaupun tidak persis plek, tapi karena dijadikan musalsal kepada orang yang pernah mendengar, sampaikan sampai sekarang. Suaranya Bilal itu ada yang menirukan secara musalsal. Kalau sampai ingin tahu, di YouTube sampai ketik adzan Bilal secara musalsal sampai sekarang. Suaranya memang enak, tidak jauh beda dengan aslinya karena sudah musalsal. Ketika Nabi Muhammad dimakamkan, maka Bilal tidak mau adzan kembali. Kenapa Bilal tidak mau adzan? Sebab ketika Bilal sudah selesai adzan, keluar Rasulullah dari dalamnya, dan Bilal tidak sanggup menerima ketika adzan dikumandangkan mestinya Nabi Muhammad keluar, kok Nabi tidak keluar. Bilal sudah tidak sanggup kembali untuk adzan. Dan selanjutnya karena Bilal saking senangnya, saking cintanya kepada Rasul, sampai sahabat Bilal itu pindah negara. Kenapa? Selalu ingat-ingatan kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau ingat pasti menangis dia. Singkat cerita, satu ketika Sayyidina Hasan dan Husin tak bertanya, kalau adzan Bilal kan Sayyidina Hasan kan cucu Nabi, tidak pernah tahu seperti apa sahabat Bilal kalau adzan. Enak kalau adzannya Bilal, undangan bohong. Akhirnya itu ketika sahabat Bilal yang kurang lebih ada di Irak atau di Syria itu diundang Bilal, diundang Sayyidina Hasan Husin, suruh adzan seperti adzannya dulu ketika ada Nabi. Datang Bilal. Dan Bilal mau memandangkan adzan. Setelah Bilal adzan didengarkan oleh Sayyidina Hasan dan Husin, sudah berapa tahun? Sudah puluhan tahun sudah. Saking Sayyidina Hasan itu penasaran seperti apa adzannya Bilal, indahnya seperti apa. Diundanglah beliau. Begitu adzan, tidak sampai selesai, sahabat-sahabat yang menangi Nabi itu menjerit menangis. Tidak sanggup lagi untuk mendengarkan adzan Bilal. Dan Bilal tidak sanggup melanjutkan adzan karena membayangkan ketika adzan selesai Nabi keluar, menjerit semua saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, Rasulullah sudah meninggal, Bilal masih adzan Bapak Ibu, adzan masih. Ketika adzan, sambil persiapan untuk sholat sunnah, untuk sholat fardu, sahabat-sahabat menunggu adzan sudah selesai, menunggu Rasulullah untuk adzan, tapi Nabi Muhammad kok tidak keluar. Kata sahabat, jangan sholat dulu, Nabi belum keluar, Rasul belum keluar. Tidak tahu mereka bahwa Rasul sudah meninggal. Ada yang menjerit, ketahuilah wahai sahabat bahwa Nabi sudah meninggal dunia. Kenapa kalian semua masih menunggu Nabi? Mereka masih menduga, masih merasa maksudnya Nabi masih hidup. Setelah adzan, sholat sunnah, adzannya Bilal maksudnya, keluarlah Rasulullah. Kok tidak keluar? Mereka masih belum percaya walaupun beliau menyaksikan akan meninggalnya Nabi. Tapi ketika adzan Bilal, tidak keluar Nabi, merasa bahwa Rasulullah masih hidup dan ditunggu. Hampir habis waktu itu ternyata Rasulullah, ada yang menyampaikan, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal, menjerit semua. Begitulah cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Dan dilakukan sholat jemaah tanpa Nabi Muhammad SAW. Seperti disampaikan tadi,
sahabat Bilal tidak mampu kembali hidup di Madinah. Kenapa? Karena selalu ingat dan selalu menangis, ingat pada Rasulullah Muhammad SAW dan selanjutnya hidup di negara lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran kepada kita, bagi kita yang sudah berumur, maka di dalam surat yang terakhir diturunkan ini adalah tasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyaklah baca tasbih, banyaklah baca tahmid, banyaklah baca istighfar. Apakah yang muda-muda? Tidak. Walaupun yang muda juga kadang-kadang sekarang, apalagi sekarang Bapak Ibu, orang meninggal sekarang tanpa pamit, murah-murah mati dan enggak. Jadi murah-murah meninggal, nggak sakit, nggak apa, murah meninggal. Sekarang musim seperti itu, entah kenapa. Jadi oleh karenanya zikir dan zikir sudah dijelaskan beberapa hadis yang sangat banyak sekali tentang zikir kepada Allah. Sudah diajarkan, sudah dibaca kemarin. Memang diantara kesimpulannya adalah bahwa sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak bertahmid, banyak beristighfar seperti yang diperintahkan oleh Allah pada Nabi Muhammad pada surat terakhir yang diturunkan secara suratan jumlatan wahidatan adalah surat An-Nasr. Itu perlambang bahwa Nabi akan segera meninggal dunia. Diperintah oleh Allah, tasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ringkes Pak, ringkes omah, karena kita akan pindah ke dunia lain, pada alam barzah, pada alam akhirat kita kemas-kemas. Apa maksudnya kemas-kemas? Dosanya segera diistighfarkan, tasbihnya sebagai bekal untuk menghadap Allah diperbanyak. Itu kesimpulan daripada turunnya surat An-Nasr. Turun kepada Nabi Muhammad disuruh kemas-kemas. Kok cara bahasa kita suruh kemas-kemas? Sampai sudah normal, sudah sempurna, tugasnya sudah selesai, paripurna. Maka kamu fastabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ciri-cirinya ketika sebuah berhasilan seseorang sudah diterima, maka sebaiknya harus merasa, maka harus segera ringkes. Kenapa? Berkemas-kemas untuk menghadap kepada Allah dengan mengistighfari, minta ampun dosa-dosa kita, memperbanyak bekal-bekal dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul, memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim atau mengajarkan Al-Qur'anul Karim sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ada di balik kesuksesan dalam segala hal. Semogalah kita menjadi orang yang pandai berkemas-kemas, dalam artian ngeringkes itu dosa-dosa kita dengan beristighfar, memperbanyak zikir-zikir sebagai bekal menghadap kepada Allah. Di antaranya berjamaah di Masjid Sunan Ampel, itu dalam rangka kemas-kemas, ringkes-ringkes, membekali diri dengan ketakwaan, membekali diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi orang yang meninggal dunia menghadap dengan husnul khotimah dan membawa pengampunan dari Allah dan membawa zikir-zikir yang telah dianjurkan, diperintah oleh Allah dengan mendapatkan janji dari Allah. Amin Allahumma amin. Maka ini diajarkan ketika mau tidur baca ini. Nabi mengharapkan kita selalu dalam doa dan diampuni segala doa, tidak segala dosanya, sehingga menghadap kepada Allah menjadi orang-orang yang terampuni dosanya. Siapa yang nggak punya dosa? Pasti punya dosa. Tapi kalau ketika kita meninggal dunia diampuni dosanya, maka menjadi orang yang bersih dan insya Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lan den riwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, king ridho sapa saking Abu Hurairah. Kala ngendika dawuh sapa Abu Hurairah ing pangandikan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika sapa Rasulullah, "Idza awa ahadukum ing dalem nalikane
berlindung berteduh sapa sira kabeh salah siji sira kabeh ila firasihi maring lemek sira kabeh maring nggon turu sira kabeh ketika panjenengan mau merebahkan diri di kasurnya. Kata Nabi, falyamfut firasahu, moko becik ngebas no sapa sira sapa haduku firasahu ing lemeke. Panjenengan kalau mau tidur lemeke dibersihin. Bidakhilati izarihi, dengan jeruni sarung siro. Artinya dikebas-kebas itu maksudnya dibersih-bersihkan, khawatir dibalik spray atau apa itu ada benda yang tersisa di sana. Fa innahu la yadri fa innahu sudun ahadukum iku la yadri ora weruh sapa ahadukum ma khalaqahu ma ing barang khalaqahu kang ninggal sapa ahud alaihi hu ing ma alaihi ngatasi ma khalaqahu ma barang khalaqahu kang ninggal hu ing ma alaihi ngatasi wong iku. Jadi dibersihinnya dulu, pastikan tempat tidur kita bersih dan tidak ada sesuatu yang tertinggal di sana. Supaya kulo mau kali-kali muco sapa wong sapa ahad baca begini, bismika rabbi, bismika cuma kelawan asma panjenengan ya Allah rabbi wahai Tuhanku wada'tu deleh sapa ingsun jambi ing lambung ingsun ing awak ingsun hanya dengan namamu ya Allah aku rebahkan diriku. Wa bika arfa'u lan kelawan panjenengan ya Allah arfa'u munggahkan ngangkat sapa ingsun hu ing wa bika lan kelawan cuma kelawan panjenengan arfa'u ngangkat sapa ingsun ing jambi. In amsakta nafsi farhamha, ini in amsakta lamun ngeker sapa panjenengan nahan sapa panjenengan ing nafsi ing awak ingsun farhamha. Kalau panjenengan menahan saya artinya masih tetap hidup setelah bangun nanti farhamha maka melasono panjenengan ha ing nafsi kasihanilah aku. Tapi wa in arsalta lan lamun ngelepas sapa sira ha ing nafsi kok menawa panjenengan kersa mencabut nyawaku dengan melepas diriku fadha moko mugi-mugi nglindungi panjenengan ha ing nafsi bima tahfadu kaya oleh ngrekso sapa cara iki kelawan ma ibadaka sholihin ing pira-pira hambamu as-sholihin yang apik-apik. Artinya doanya ini kalau panjenengan menahan saya dalam artian tetap dalam keadaan hidup setelah bangun tidur Allah farhamha maka Allah sono sapa nafsi. Dan ternyata kalau panjenengan akan mencabut nyawaku setelah bangun tidur nanti maka lindungilah diriku, lindungilah nafsi atau jiwaku kama tahfadzu bihi ibadaka sholihin sebagaimana panjenengan telah melindungi mengawasi melindungi terhadap hamba-hambamu yang soleh. Itu dibaca menjelang tidur. Terlalu banyak Pak doa yang mesti kita baca, kita tidak hafal. Maka kalau tidak hafal maka baca tasbih, baca doa, baca qul huwallahu ahad ping 3, qul a'udzu birabbin nas ping 3. Ini ada nanti kita baca. Jadi paling tidak panjenengan kalau bisa ketika menjelang tidur punya wudu, kemudian yang dibaca qul hu ping 3, qul a'udzu birabbil falaq ping 3, qul a'udzu birabbin nas ping 3. Nabi mengajarkan untuk meniup telapaknya. Ya nanti akan dibaca nanti. Setelah dibaca qul huwallahu ping 3, qul a'udzu birabbil falaq ping 3, qul a'udzu birabbin nas ping 3, setiap tangannya ping 3 diusapkan kepada tubuh yang disentuh oleh tangan. Apa tujuannya? Tabarrukan terhadap apa yang dibaca, mengambil barokah daripada apa yang dibaca. Itu diajarkan oleh Nabi. Mungkin nanti pertemuan akan datang kita baca. Jadi qul huwallahu ping 3, qul a'udzu falaq ping 3, qul a'udzu birabbin ping 3, kemudian tiupkan bacaan itu kepada telapak tangan, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuh yang bisa disentuh, bisa digapai oleh tangan. Tujuannya tabarukan, mengambil barokah dari apa yang dibaca.
Paling tidak seperti itu, gampang sekali. Qul huwallahu 3, qul falaq 3, qul nas 3, tiup usahakan. Kemudian kita tidur. Insya Allah mimpinya mimpi wong api, bukan mimpi setan. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, monggo kita berharap kepada Allah, utamanya bagi kita yang sudah umur 60, 50 dan 60, apalagi lebih, segera berkemas-kemas dengan harapan seperti Nabi Muhammad SAW diberikan aba-aba oleh Allah, bahwa kamu, kata Allah, sebentar lagi akan menghadap kepada diriku, kata Allah. Ternyata 80 hari setelah turunnya ayat itu, surat itu, Nabi betul-betul menghadap kepada Allah. Apa perintah Allah kepada kita orang yang sudah berumur dan berusia? Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, beristighfarlah untuk diri kita. Semoga dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa umur yang ada pada kita. Kalau toh sisa umur kita tinggal sedikit, tapi kalau barokah kita pandai-pandai menggunakan untuk beribadah kepada Allah, mengemasi diri dalam artian beristighfar kepada Allah, dan memperbanyak zikir dan amal-amal yang bisa dijadikan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hidayah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.